Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pimpinan DPR RI menegaskan akan memperjuangkan pasal khusus penyiar radio masuk dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Karakteristik serta keunikan radio yang berbeda dari media lainnya dinilai menjadikan radio memiliki pangsa pasar tersendiri. DPR RI mengapresiasi terbentuknya Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia atau Persiari yang diharapkan mampu berperan aktif mencegah terjadinya polarisasi dan perpecahan masyarakat menjelang pemilu tahun 2024 serta mempersiapkan radio untuk memasuki era digitalisasi. Dalam forum audiensi dengan DPP Persiari di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, radio tentunya tetap memiliki pangsa pasar tersendiri karena radio memiliki karakteristik yang berbeda serta keunikan dari media lainnya. Bagaimana kemudian radio ini juga tetap mempunyai pangsa pasar sendiri yang tidak terganggu karena ini beda. Makanya kekuatannya banyak. Apalagi nanti disupport sama teman-teman kampus dalam memperjuangkan apapun. Misalnya dimasukkan ke revisi Undang-Undang Penyiaran misalnya kan begitu. Sementara itu Ketua Umum Persiari Suwiryo berharap dukungan DPR RI untuk memperbaiki ekosistem penyiaran radio melalui kemudahan izin frekuensi radio termasuk untuk radio komunitas. Penyiar radio aktif dan tentu saja kita berharap dukungan dari DPR. Prof. Sufmi Dasko sebagai Wakil Ketua DPR saya rasa bisa memperjuangkan kami karena tentu saja kita juga butuh dukungan dari DPR untuk memperjuangkan kepentingan kami para penyiar. Radio tidak dalam baik-baik saja, untuk itu perlu dukungan dari pemerintah dan juga DPR. Zikri Yaser Todenus, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya untuk mengenalkan potensi alam yang ada di Desa Wisata Ngepeh, pimpinan DPR RI berharap pemerintah memberikan bantuan serta sosialisasi terhadap desa wisata yang berkembang tersebut. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah untuk memprioritaskan program pengembangan desa wisata khususnya di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Dalam audiensi dengan masyarakat Desa Ngepeh di Trenggalek, Jawa Timur, Muhaimin Iskandar memberikan bantuan serta melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengembangan desa wisata di Indonesia. Menurutnya Desa Ngepeh memiliki sumber daya alam yang sangat baik. Namun infrastruktur pendukung dan pemasaran terhadap desa wisata Ngepeh masih sangat minim. Desa itu memiliki potensi alam yang biasanya indah, berkualitas tapi tidak tereksplor atau tidak terangkat menjadi informasi sehingga potensinya hilang. Nah, gerakan desa wisata ini menjadi jalan keluar untuk mendongkrak potensi desa sekaligus menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif desa kalau melalui wisata bukan hanya mendongkrak kapasitas sumber daya alamnya tetapi juga menumbuhkan efek pertumbuhan ekonomi kreatif lainnya. Kerajinan tangan, produksi makanan, kuliner, lalu transportasi. Muhaimin berharap anggaran pengembangan desa wisata dapat digunakan tepat sasaran, khususnya untuk mempromosikan desa wisata kepada masyarakat Indonesia melalui program pemasaran digital. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI menilai keringanan atau relaksasi kredit kepada para debitur dapat meningkatkan keuntungan perbankan nasional pasca pandemi COVID-19. Komisi 11 DPR RI menyoroti beberapa hal terkait kinerja perbankan nasional yaitu mendorong keringanan kredit usaha dan perbaikan dalam sistem digitalisasi pembayaran bagi masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni mengapresiasi
paparan dari perbankan, baik Bank Mandiri, BNI, BRI, serta LPS yang melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dengan baik. Untuk meningkatkan hal tersebut, ia berharap para debitur mendapat keringanan atau relaksasi kredit guna mendapatkan keuntungan yang maksimal pasca pandemi COVID-19. Saya melihat di sini tuh dari beberapa paparan teman-teman dari perbankan, laporannya itu dari sisi penyaluran kredit mereka itu memang cukup bagus ya. Nah ini memang untuk penyalurannya sendiri ya setidaknya supaya lebih meningkat ini ya tentu ada beberapa hal yang bisa meringankan para debitur. Misalnya mungkin ada suku bunga yang ditekankah atau bagaimana sehingga ada ruang untuk bisa menciptakan keuntungan dari usahanya, barangkali seperti itu. Lebih lanjut, Jeffrey menyoroti beberapa persoalan dalam digitalisasi keuangan. Salah satunya terkait sistem pembayaran BI Fast yang seringkali mengalami gangguan dan tidak bisa digunakan untuk pengiriman uang. Sehingga diharapkan melalui momen Idul Fitri ini, sistem pembayaran BI Fast bisa segera diperbaiki, mengingat transaksi saat Lebaran meningkat. Dari Provinsi Bali, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Kasus human trafficking kembali terjadi. Dede Asia, pekerja migran asal Karawang, diduga menjadi korban perdagangan orang di Suriah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan akan membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dalam waktu dekat. TPPO dinilai merupakan tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan. Pemerintah diharapkan dapat mengambil tindakan tegas untuk memberantas sindikat dalam TPPO. DPR RI juga menilai minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menjadi penyebab tingginya kasus human trafficking. Oleh sebab itu,
DPR RI berharap pemerintah mengencarkan sosialisasi prosedur bekerja di luar negeri yang legal kepada masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kasus human trafficking bermodus rekrutmen pekerja migran Indonesia ke luar negeri kembali terjadi. Viral di media sosial, PMI non-prosedural asal Karawang, Dede Aisyah, mengaku dijual perusahaan penyalur tenaga kerja sebesar $12.000 atau sekitar 180 juta rupiah ke Suriah. Melalui videonya, Dede meminta bantuan untuk bisa pulang kembali ke tanah air. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sindikat perdagangan orang terkoordinasi dengan baik. Bahkan ia mensinyalir sindikat dan jaringan tersebut melibatkan oknum pemerintah, oknum aparat, hingga pihak swasta. Pengiriman pekerja migran ilegal non-prosedural di Tenggarai tidak hanya melalui pintu belakang, tapi juga pintu depan alias jalur resmi. Komisi 9 DPR RI menyayangkan kejadian TPPO dan penyaluran PMI non-prosedural terus saja berulang. Anggota Komisi 9 Neti Prasetyani berpandangan mencegah dan memberantas TPPO adalah sebuah kerja besar yang butuh keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, koordinasi lintas sektor termasuk koordinasi pemerintah, pusat, dan daerah menjadi kunci utama. Ya, saya pikir ini bukan hanya tanggung jawab BP2MI sendiri ya, meskipun leading sektor untuk urusan pelindungan dalam konteks penjemputan, pemulangan ya, itu harus dilakukan oleh BP2MI. Tapi ketika kita bicara seorang warga sudah meninggalkan tanah air, bekerja di negara tetangga, itu sekian belas kementerian lembaga terlibat, pihak yang memiliki sumber daya paling lengkap kan, mulai dari kebijakan, regulasi, SDM, anggaran, termasuk aparat penegak hukum itu kan ada di bawah koordinasi pemerintah. Ya, masa iya kita punya Polri, punya BIN, ya, punya sejumlah aparat, nggak bisa membongkar gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang jargonnya BP2MI, sikat sindikat, sikat mafia. Nah, mudah-mudahan itu bukan hanya jargon, tapi betul-betul dibongkar. Siapa sih ya otak di belakang ini, atau siapa sih orang yang kemudian membackingi? Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Rahmat Handoyo, menambahkan minimnya akses informasi mengenai prosedur kerja di luar negeri secara legal menyebabkan kasus human trafficking berkedok rekrutmen kerja luar negeri terus terjadi. Untuk itu, ia meminta pemerintah agar mensosialisasikan prosedur bekerja di luar negeri yang legal pada masyarakat secara masif. Ya, memang ini kita juga selalu sampaikan kepada Ibu Menteri ya, Tenaga Kerja, kemudian BP2MI untuk masif mensosialisasikan apa-apa prasyarat dan prosedur hak dan tanggung jawabnya dari migran ketika nanti bekerja di luar negeri ya. Sehingga ini selalu kita sampaikan apa bahayanya, apa resikonya ketika tidak prosedural. Dan apa bahayanya ketika prosedural pun harus ada hak dan kewajibannya. Pekerja di perusahaan di mana, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Nah, ini saya kira harus jelas. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa, lemahnya penegakan hukum menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia marak terjadi. Ia meminta pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur secara tegas sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan pada mafia human trafficking. Saya mencurigai bahwa masih ada orang-orang yang memiliki niat di Republik ini yang harus kita patahkan dari sekarang. Bagaimana cara mematahkannya adalah memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Siapa yang melakukan tindak pidana perdagangan orang di Republik ini, maka jatuhkan tindak pidana yang sanksi yang sebesar-besarnya sehingga dia tidak mengulangi lagi. DPR RI berkomitmen mendukung upaya pemerintah untuk menuntaskan sindikat perdagangan orang. DPR mengingatkan PMI berhak mendapatkan jaminan perlindungan
dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengatakan penurunan indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2022 akan menjadi koreksi dan evaluasi pemerintah agar kedepannya IPK Indonesia semakin membaik. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Menurunnya indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia pada tahun 2022 menjadi titik terendah sejak tahun 2015. Perolehan ini juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau turun 14 tangga dari tahun 2021 yang menempati ranking 96. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendorong perlu pelibatan masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak wawancara rekan kami, Nazia Sudirja, dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui bahwa di tahun 2022 indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dan ini menjadi sorotan publik. Tak hanya menjadi sorotan publik, ini juga menjadi perhatian dari Presiden kita Joko Widodo. Dan untuk mengetahui seperti apa sebenarnya penyebab dari menurunnya IPK Indonesia ini, kita akan langsung berbincang dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Supriyansa dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2. Baik Pak, terkait dengan indeks persepsi korupsi Indonesia yang menurun ini, sebenarnya apa sih penyebabnya? Jadi indeks persepsi korupsi di semua negara itu mengalami fluktuasi yang berbeda-beda. Nah, itu disebabkan ada beberapa hal. Salah satunya adalah bahwa di semua negara itu ketika pengawasan
yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya agak lengah, maka disitulah kecerdasan yang punya otak yang selalu ingin memanfaatkan uang negara secara tidak benar, maka di situ lincah untuk berbuat. Satu. Yang kedua adalah yang kemungkinannya orang-orang yang berperilaku seperti koruptor ini, maka dia bisa melihat kira-kira, kira-kira kalau saya lakukan ini yang memungkinkan saya hanya dijerat hukuman yang sedikit, rendah hukumannya. Maka itu juga adalah bagian daripada yang membuat orang melakukan tindakan korupsi. Tetapi di Indonesia saya rasa, apalagi Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi selalu memantau semua aparat penegak hukum terkait dengan pemberantasan korupsi ini. Nah, olehnya itu kita bangga ketika Pak Presiden meminta kepada kepolisian, meminta kepada Kejaksaan Agung, meminta kepada KPK untuk berbarengan, untuk secara bersama-sama dengan caranya masing-masing untuk melakukan penanggulangan terjadinya yang namanya korupsi, maka semua sudah melakukan pencegahan. Sudah ada tindakan program pencegahan selain daripada tindakan represif yang dilakukan. Represif dilakukan oleh kejaksaan. Kita lihat kejaksaan akhir-akhir ini sangat kuat sekali. Nah, kuat sekali menangkap, melakukan tindakan-tindakan represif terhadap para pelaku korupsi. Kita bisa lihat tanpa pandang bulu, ditambah dengan tim dari kepolisian, ditambah dengan KPK. Nah, kesemuanya ini adalah ujung tombak Indonesia dalam rangka pemberantasan korupsi. Nah, kalau dikatakan ada indeks yang menurun, mungkinkah salah satu penyebabnya adalah pelaku korupsinya yang terlalu bertambah banyak sehingga aparat penegak hukum ini, APH ini mengalami kewalahan-kewalahan dalam rangka memberangus itu. Nah, tetapi ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kita, Pak Presiden, menyampaikan kepada aparat penegak hukum sehingga saya yakin dan percaya KPK, Jaksa Agung bersama dengan kepolisian sudah melakukan koordinasi di antara 3 lembaga ini untuk melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Nah, yakin dan percaya bahwa kalau hari ini mengalami kira-kira penurunan, maka yang signifikan atau besok kira-kira naik kepercayaan publik atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi, yaitu bisa meningkat kembali dengan baik. Kesemuanya itu tergantung daripada kinerja aparat penegak hukum kita dalam rangka memberantas korupsi. Jadi bagi kami kita melakukan pemantauan secara pengawasan. Pengawasan yang kita lakukan cukup kita mengetahui ada penyampaian dari masyarakat, kami sampaikan kepada mitra kerja Komisi 3. Siapa ke mitra kerja Komisi 3 dalam rangka pemberantasan korupsi? Ya, salah satunya adalah Kejaksaan, KPK dan kepolisian. Nah, kami telah berkoordinasi terus ini. Jadi Komisi 3 selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum kita dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Karena ini adalah yang sangat menghancurkan bangsa ini kalau korupsi masih tumbuh. Karena negara kita kaya sekali negara kita, menjadi miskin karena berkembangnya namanya korupsi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Terakhir nih Pak, langkah ke depan yang akan dilakukan agar lembaga penegak hukum di Indonesia akan lebih semangat untuk mengawasi dan juga tadi menangkap pelaku korupsi di Indonesia ini seperti apa dari DPR sendiri? Ya, saya kira ke depannya saya kira ke depannya ini aparat penegak hukum ini tidak boleh kita biarkan bekerja sendiri. Mari semua stakeholder termasuk para masyarakat jika mengetahui sesuatu laporkan kepada aparat penegak hukum. Karena kalau kita memulai dari tingkat desa, KPK sudah melakukan pengawasan tingkat desa, pembinaan tingkat desa, kejaksaan juga seperti itu, kepolisian juga melakukan seperti itu sampai ke atas. Berarti kedepannya ini 3 lembaga yang menjadi ujung tombak kita
dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia ini, kalau ini disuplai informasi dan data oleh masyarakat dan ditambah kesadaran kepada mereka-mereka yang mengerjakan pekerjaan tender, pengerjaan proyek-proyek pemerintah baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi sampai nasional dilaksanakan dengan baik, maka yakin dan percaya ini bisa kita atasi dan kasih menurun lagi tindakan-tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke ya. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu anggota dari Komisi 3 yaitu Bapak Supriyansa terkait dengan penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Dan tadi disebutkan bahwa memang penurunan dari IPK Indonesia ini merupakan tanggung jawab dari seluruh pihak di Indonesia. Bukan hanya merupakan tanggung jawab dari aparatur hukum negara, tapi juga merupakan kewajiban dari warga negara sebagai warga negara yang baik. Dan tadi juga disampaikan bahwa untuk memberantas korupsi itu memang harus diperlukan koordinasi yang tepat dan juga dari masyarakat sendiri untuk dapat membantu para aparatur negara memberantas dari korupsi. Dan sekian laporan saya Nazia, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami, Elisa Purba. Terima kasih rekan Diva dan selamat sore pemirsa. Kali ini mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Puan ingatkan keselamatan warga negara Indonesia harus jadi prioritas dalam operasi evakuasi di Sudan. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda berikut pemirsa. Ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini.
Salah satunya menyebutkan Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyoroti pentingnya keselamatan warga negara Indonesia dalam operasi evakuasi yang sedang dilakukan di Sudan. Puan menegaskan bahwa keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi ini, termasuk Kementerian Luar Negeri dan TNI. Gerak cepat evakuasi harus dilakukan lantaran proses evakuasi tahap 1 dan kedua sudah berhasil membawa 557 warga negara Indonesia yang kini sudah tiba di Jeddah. Selain itu pemirsa, Puan juga meminta Kemenlu untuk selalu menyiagakan tenaga medis demi memastikan kesehatan warga negara Indonesia yang telah berhasil dievakuasi. Dan guna memaksimalkan misi penyelamatan, seluruh pihak harus konsisten bersinergi dengan tidak mengedepankan ego sektoral. Tentunya keberadaan WNI menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan DPR RI pemirsa untuk melindungi keamanan WNI, sekalipun dalam kondisi-kondisi darurat yang tidak dapat diprediksi. Kerjasama antar lembaga dan negara-negara lain harus terus ditingkatkan guna memastikan keselamatan WNI dan menghindari terjadinya kecelakaan dalam proses evakuasi. Dengan begitu tentu warga negara Indonesia dapat merasa tenang dan yakin bahwa negara selalu berada di belakang mereka dalam segala situasi dan kondisi. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang tentunya menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu kekerasan terhadap dokter di Lampung. Komisi 9 DPR RI usulkan satpam di setiap fasilitas kesehatan. Mari kita simak beberapa cuplikan dari media online pada hari ini pemirsa, yang menyebutkan bahwa viralnya video penganiayaan 2 dokter magang di Puskesmas Pajar Bulan oleh pasien dan keluarganya menjadi sorotan Komisi 9 DPR RI. Latar belakang dari penganiayaan tersebut yaitu karena pasien tidak segera sembuh setelah diberikan obat. Dan terkait dengan hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, mengusulkan adanya tenaga satpam di tiap fasilitas kesehatan. Ia juga meminta pelaku penganiayaan dokter di Lampung untuk diproses secara hukum. Kasus penganiayaan dokter pemirsa bukanlah kali pertama terjadi terhadap tenaga medis di daerah. Tentunya dengan adanya pengamanan dari satpam diharapkan dapat mengantisipasi kejadian buruk di ruang perawatan. Hal ini disebutkan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan dokter dan tenaga kesehatan harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan juga daerah. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga perlu menangkal kejadian yang membahayakan tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait yang pertama, Puan ingatkan keselamatan warga negara Indonesia harus jadi prioritas dalam operasi evakuasi di Sudan. Serta kekerasan terhadap dokter di Lampung, Komisi 9 usulkan satpam di setiap vaskes. Sekian dari saya dan kembali ke rekan Diva. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.